Keheningan seringkali dianggap sebagai ruang kosong, sesuatu yang tidak ada, tidak berarti, tidak memiliki bobot. Namun, jika kita menelaah lebih jauh, justru dalam keheninganlah tersimpan kekuatan besar yang mampu memberikan makna lebih mendalam daripada sekadar rangkaian kata. Keheningan bukan hanya tentang menahan diri dari berbicara, tapi juga tentang menciptakan ruang bagi perasaan dan pikiran untuk hadir dengan sendirinya, tanpa distraksi dari suara bising di sekitar kita. Di balik keheningan, ada penghormatan yang tak terkatakan, sebuah refleksi yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Herman Melville, seorang penulis yang menggali kedalaman makna hidup, pernah mengatakan, semua hal yang mendalam dan emosi dari sesuatu didahului dan diiringi oleh keheningan. Kalimat ini menyiratkan bahwa dalam keheningan, kita bisa menemukan inti dari hal-hal paling esensial dalam hidup. Perasaan, hubungan, pemahaman yang melampaui kata-kata. Budaya Barat telah lama mengenal keheningan sebagai bentuk penghormatan yang mendalam. Di Belanda misalnya, ada sebuah ritual yang disebut Silent March atau pawai sunyi. Ritual ini muncul dari tradisi jalan kaki umat Katolik di Amsterdam sebagai bentuk protes tanpa suara terhadap larangan pemerintah Protestan atas prosesi agama mereka. Ketika doa, nyanyian, dan simbol keagamaan dilarang, mereka memilih untuk berjalan dalam keheningan, tanpa suara, tanpa atribut, namun penuh dengan makna. Keheningan menjadi cara mereka untuk menegaskan identitas dan keyakinan mereka tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Pawai ini terus berlanjut hingga hari ini, menjadi simbol perlawanan damai yang tetap bertahan dari generasi ke generasi. Begitu juga dengan peringatan Hari Pahlawan di Belanda yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 4 Mei. Dalam acara ini, 2 menit keheningan digunakan untuk menghormati para korban perang dan misi perdamaian. Keheningan ini mengalahkan suara-suara bising yang biasa mendominasi keseharian kita, bahkan perang yang penuh dengan teriakan dan kebisingan senjata. Tidak ada musik, tidak ada pidato, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang mendalam. Dan di saat-saat seperti itu, kita diingatkan bahwa seringkali keheningan adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa kita berikan. Ia tidak membutuhkan penjelasan, tidak membutuhkan pembenaran. Keheningan berdiri sebagai pernyataan paling kuat bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan, rasa hormat, dan rasa duka yang mendalam. Keheningan juga melawan apa yang disebut budaya kebisingan kita, di mana banyak hal dalam hidup kita terbungkus dalam gemuruh suara, baik dari media, percakapan sehari-hari, maupun tekanan sosial. Ketika dunia sibuk berbicara, keheningan menawarkan ruang untuk merenung, untuk mendengarkan, dan untuk menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Seolah-olah, dalam keheningan, kita diberi kesempatan untuk memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan kata-kata. Ada hal-hal yang lebih besar, yang hanya bisa dihargai dengan keheningan yang tulus dan mendalam. Di dalam tradisi dan ritual yang melibatkan keheningan, ada sebuah pesan yang sangat jelas, bahwa dalam keheningan, ada kekuatan untuk mengenang, untuk menghormati, dan untuk melawan segala kebisingan yang seringkali menyelimuti hidup kita. Dalam keheningan, kita tidak hanya sekadar diam. Kita memberikan ruang bagi rasa hormat, bagi refleksi, dan bagi pemahaman yang lebih dalam akan kehidupan dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Semakin kita diam, semakin kita mampu mendengar. Ada sebuah kebenaran yang mendalam dalam pernyataan ini, sesuatu yang sering kali terlupakan dalam dunia modern yang penuh dengan hiruk-pikuk. Kita sering kali terjebak dalam percakapan yang terus-menerus, baik itu dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Pikiran kita sibuk merangkai kata-kata, menyusun argumen, atau sekadar mengisi keheningan dengan suara-suara yang tak henti-hentinya. Namun, di saat kita membiarkan keheningan mengambil alih, kita membuka diri terhadap suara-suara yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan.
Jalaluddin Rumi, seorang mistikus dan penyair dari Persia, memahami betul pentingnya keheningan. Bagi Rumi, keheningan bukan sekadar menahan diri dari berbicara, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi. Ia percaya bahwa di dalam keheningan, kita bisa mendengar suara yang tidak menggunakan kata-kata. Sebuah pesan yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa kita pahami melalui bahasa lisan. Dalam diam, kita mendengarkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keheningan memungkinkan kita mendengar hal-hal yang tak terlihat oleh mata dan tak terungkapkan oleh lidah. Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf Amerika, menyebutnya sebagai pengetahuan batin atau inner knowing. Ini adalah jenis pengetahuan yang hanya dapat kita akses ketika kita berhenti bicara, baik secara eksternal maupun internal. Saat kita diam, kita membuka diri terhadap suara-suara dari luar yang selama ini terabaikan. Kita menjadi lebih sadar akan lingkungan kita, lebih peka terhadap tanda-tanda di sekitar kita, dan yang tak kalah penting, kita juga mulai mendengar suara-suara dari dalam diri kita, intuisi, naluri, bahkan rasa sakit fisik yang selama ini kita abaikan karena terlalu sibuk berbicara atau berpikir. Pythagoras, seorang filsuf Yunani kuno, pernah berkata, "Orang bodoh dikenal dari ucapannya, orang bijak dikenal dari diamnya." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keheningan bukanlah tanda kelemahan atau ketidaktahuan, melainkan tanda kebijaksanaan. Mereka yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dengan diam, kita memberikan diri kita ruang untuk merenung, untuk mendengarkan, dan untuk belajar. Kita berhenti berbagi apa yang sudah kita ketahui dan mulai menyerap informasi baru, baik dari lingkungan kita maupun dari dalam diri kita sendiri. Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok, juga pernah menulis, "Mereka yang tahu tidak berbicara, mereka yang berbicara tidak tahu." Ini mengingatkan kita bahwa terkadang berbicara terlalu banyak justru menghalangi kita untuk memahami lebih dalam. Dengan diam, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk benar-benar mendengarkan, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri kita sendiri. Selain itu, keheningan juga memungkinkan kita untuk mengenali bahaya dan peluang yang mungkin terlewatkan jika kita terlalu sibuk berbicara. Seperti seorang pemburu yang diam di tengah hutan, mendengarkan suara angin dan gerakan halus binatang, kita pun dapat lebih waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam keheningan, kita menjadi lebih peka, lebih tajam dalam merespons apa yang ada di hadapan kita. Namun, keheningan juga memberi kita akses untuk mendengar suara-suara dari dalam diri yang seringkali tenggelam oleh kebisingan pikiran kita sendiri. Kita begitu sibuk memikirkan, menganalisis, dan merencanakan, hingga kita melupakan suara hati kita, intuisi yang ingin berbicara, tetapi seringkali kita abaikan. Atau mungkin, tubuh kita telah memberikan sinyal tentang kesehatannya, tetapi kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Keheningan memberikan kita ruang untuk mendengar suara-suara tersebut, untuk benar-benar memahami apa yang tubuh dan pikiran kita coba sampaikan. Keheningan juga membuka pintu menuju pemahaman spiritual dan filosofis yang lebih dalam. Di dalam ajaran Buddha, pikiran dianggap sebagai salah satu dari 5 aggregates, sebuah kumpulan dari berbagai elemen yang membentuk pengalaman manusia. Namun, Buddha mengajarkan bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Padahal pikiran hanyalah cerminan sementara dari apa yang terjadi di dalam otak kita. Dalam keheningan, kita bisa mengamati pikiran-pikiran kita dan menyadari bahwa mereka datang dan pergi seperti awan di langit. Kita bukan pikiran kita, dan hanya melalui keheningan kita bisa benar-benar menyadari hal ini. Ketika kita berhenti berbicara, ketika kita berhenti berpikir terlalu banyak, kita memberi ruang bagi keheningan untuk membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, lingkungan kita, dan mungkin juga tentang hakikat dari segala sesuatu. Keheningan bukan hanya tempat untuk mendengarkan, tetapi juga tempat di mana ide-ide kreatif dapat tumbuh.
Ketika kebisingan luar dan dalam mulai reda, ruang itu menjadi lahan subur bagi imajinasi dan inspirasi. Banyak dari kita mengira bahwa kreativitas hanya datang dari aktivitas yang intens, dari memeras otak untuk menemukan solusi atau ide baru. Tapi kenyataannya, kreativitas seringkali lahir dari keheningan. Dari jeda yang kita berikan pada pikiran kita untuk bebas berkelana dan menemukan sesuatu yang baru. Albert Einstein, salah satu pemikir terbesar sepanjang masa, percaya bahwa keheningan sangat penting untuk merangsang pikiran kreatif. Ketika ia tidak dapat menemukan ide, ia akan berhenti berpikir sejenak dan, seperti yang ia sebutkan, berenang dalam keheningan. Dalam keadaan inilah, ia merasa ide-ide besar akan datang kepadanya dengan sendirinya, seolah-olah pikiran yang tenang membuka pintu bagi inspirasi untuk masuk. Einstein sering menghabiskan waktu dalam kesendirian dan ketenangan, menciptakan ruang bagi dirinya untuk berpikir di luar kebiasaan. Ia bahkan pernah berkata, kebosanan dan kesendirian dari kehidupan yang tenang merangsang pikiran kreatif. Pernyataan ini memperlihatkan betapa pentingnya keheningan bagi proses berpikir kreatif. David Rock, Direktur Eksekutif Neuroleadership Institute, menulis dalam Psychology Today bahwa pikiran yang terbuka adalah pikiran yang tenang. Menurut penelitiannya, momen aha yang sering kali kita alami ketika sebuah ide kreatif atau solusi tiba-tiba muncul, terjadi ketika aktivitas otak kita berada pada tingkat yang rendah. Ketika kita tidak terlalu banyak berpikir atau fokus pada hal-hal yang monoton, ide-ide baru sering kali muncul dengan sendirinya. Itulah sebabnya, banyak orang menemukan ide-ide brilian saat berjalan-jalan, mendengarkan musik yang tenang, atau bahkan ketika bangun tidur di pagi hari. Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya menciptakan ruang dalam hidup kita untuk keheningan. Bagi sebagian orang, ini bisa berarti berjalan di taman atau melakukan kegiatan berulang, seperti merajut atau menggambar. Bagi orang lain, seperti Einstein, itu bisa berarti berdiam diri dalam keheningan dan kesendirian, memberi otak kita waktu dan ruang untuk beristirahat dari tekanan pemikiran yang konstan. Ketika kita membiarkan pikiran kita tenang, sambungan-sambungan saraf yang lebih halus, yang biasanya tertutupi oleh kebisingan pikiran yang lebih keras, mulai muncul. Sambungan inilah yang kemudian membawa kita pada ide-ide baru, solusi yang tak terduga, dan inspirasi kreatif yang segar. Banyak tokoh besar dalam sejarah mengakui pentingnya keheningan dan kesendirian untuk mendukung proses kreatif mereka. Isaac Newton, seorang fisikawan terkenal, menemukan banyak penemuan ilmiah penting dalam kesunyian. Elizabeth Bishop, seorang penyair, menulis karya-karyanya yang paling indah ketika sendirian di rumah kecilnya yang tenang. Nikola Tesla, yang dikenal sebagai salah satu penemu paling brilian, juga menyendiri dalam keheningan untuk menghasilkan ide-ide besar yang mengubah dunia. Keheningan adalah tempat di mana kreativitas bisa tumbuh dengan subur. Ia adalah ruang kosong yang memungkinkan benih ide-ide baru untuk berakar dan berkembang. Ketika kita memberi diri kita waktu untuk diam, kita sebenarnya memberi ruang bagi kreativitas untuk mengambil alih. Dengan cara yang lembut namun kuat, keheningan membawa kita menuju inspirasi yang mungkin tidak akan kita temukan jika kita terus-menerus berbicara atau berpikir keras. Ini bukan berarti bahwa berpikir atau berbicara itu buruk, tetapi seperti yang Einstein tunjukkan, kadang-kadang kita perlu berhenti untuk mendengarkan suara-suara yang lebih lembut, suara-suara kreatif yang hanya bisa kita dengar ketika kita tenggelam dalam keheningan. Keheningan juga mengajarkan kita bahwa kreativitas tidak harus selalu datang dari momen-momen yang penuh tekanan atau tuntutan. Sebaliknya, ia seringkali datang dari tempat yang tenang, di mana pikiran kita dibiarkan bebas mengembara, menggabungkan ide-ide yang sebelumnya tidak terlihat terkait. Seperti arus bawah yang tenang namun terus mengalir, ide-ide kreatif mengalir ke dalam kesadaran kita saat kita membiarkan diri kita terbenam dalam keheningan yang menenangkan. Dengan demikian, kita bisa belajar bahwa kreativitas adalah hasil dari harmoni antara pikiran yang tenang dan ruang yang kosong. Di saat-saat itulah, ketika dunia luar dan pikiran kita mereda, kita bisa menemukan sesuatu yang baru,
sesuatu yang sebelumnya tidak kita sadari ada di dalam diri kita. Keheningan memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Terkadang, apa yang tidak kita katakan bisa lebih kuat daripada apa yang kita ucapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu bergantung pada kata-kata untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kita. Namun, ada momen-momen di mana keheningan berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Keheningan dapat menjadi bentuk komunikasi yang paling jujur dan mendalam, menciptakan ruang bagi makna-makna yang tidak terungkapkan untuk muncul ke permukaan. Mark Twain pernah berkata, "Kata yang tepat mungkin efektif, tetapi tidak ada kata yang lebih efektif daripada jeda yang tepat waktu." Dalam percakapan, penggunaan keheningan yang tepat dapat menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada kalimat yang disusun dengan rapi. Keheningan yang ditempatkan dengan baik dalam percakapan bisa menjadi alat komunikasi yang kuat. Misalnya, ketika kita memilih untuk tidak merespons sebuah pertanyaan atau pernyataan dengan segera, kita menciptakan jeda yang dapat menimbulkan refleksi lebih dalam dari lawan bicara kita. Ini adalah kekuatan keheningan. Ia memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir, merenung, dan mungkin merespons dengan cara yang lebih bermakna. Di Belanda, keheningan telah digunakan dalam berbagai ritual sebagai cara untuk menghormati dan mengenang. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Remembrance of the Dead yang diadakan setiap tanggal 4 Mei. Selama upacara ini, seluruh bangsa menghentikan semua aktivitas dan tenggelam dalam 2 menit keheningan untuk mengenang para korban perang dan misi perdamaian. 2 menit tanpa suara ini seringkali menjadi momen paling kuat dari keseluruhan upacara. Tidak ada kata-kata, tidak ada musik, hanya keheningan yang menggema di hati setiap orang. Keheningan ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk merenung, merasa, dan menghormati dengan cara yang sangat pribadi dan mendalam. Keheningan dalam momen seperti ini tidak hanya mengkomunikasikan rasa hormat, tetapi juga pengakuan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ada tragedi dan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan bahasa. Dengan memilih diam, kita mengakui bahwa tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang kita rasakan. Ini adalah bentuk penghormatan yang paling tulus. Keheningan sebagai tanda bahwa kita tidak perlu berusaha mengisi kekosongan dengan kata-kata yang mungkin terasa hampa. Keheningan juga dapat menjadi senjata dalam percakapan sehari-hari. Penulis Melissa Dahl dalam bukunya Cringeworthy, A Theory of Awkwardness, menyebutkan bahwa keheningan yang canggung seringkali menciptakan ketidakpastian yang tidak nyaman bagi lawan bicara kita. Manusia cenderung merasa gelisah ketika dihadapkan pada momen keheningan dalam percakapan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketidakpastian ini membuat orang cenderung membuat keputusan untuk mengakhiri rasa tidak nyaman tersebut, seringkali dengan cara yang menguntungkan pihak yang memilih untuk diam. Dalam situasi tertentu, ketika kita memilih untuk tidak berbicara, lawan bicara kita mungkin merasa terdorong untuk mengambil tindakan yang justru menguntungkan kita. Ini adalah kekuatan keheningan yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Selain itu, diam juga bisa menjadi alat yang lebih aman daripada bicara. Dalam situasi di mana kita tidak yakin tentang suatu topik atau merasa bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan memperburuk situasi, keheningan bisa menjadi pilihan yang bijak. Publilius Sirus, seorang penulis Romawi, pernah berkata, "Aku sering menyesal telah berbicara, tapi tidak pernah aku menyesal telah diam." Ini adalah pelajaran penting. Kadang-kadang, diam adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil. Keheningan melindungi kita dari ucapan yang bisa kita sesali nanti, dan memberi kita waktu untuk berpikir lebih jernih sebelum bereaksi. Di sisi lain, diam juga dapat menunjukkan bahwa kita menghargai dan memperhatikan orang lain. Dalam banyak kasus, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah tanda penghormatan terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang. Ketika kita diam,
kita memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara, untuk menyampaikan perasaan mereka tanpa terganggu oleh interupsi. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita hadir, dan bahwa kita menghargai kata-kata mereka. Keheningan, pada akhirnya, adalah alat komunikasi yang sangat serbaguna. Ia bisa menjadi bentuk penghormatan, alat negosiasi, atau bahkan senjata dalam percakapan. Keheningan memberi kita kekuatan untuk mengontrol momen, untuk menciptakan dampak yang lebih besar daripada kata-kata. Seperti halnya dalam ritual atau percakapan sehari-hari, keheningan selalu memiliki tempat yang istimewa dalam cara kita berinteraksi dengan dunia dan dengan diri kita sendiri. Keheningan tidak hanya memiliki kekuatan dalam komunikasi dan kreativitas, tetapi juga dalam menjaga kesejahteraan kita, baik secara mental maupun fisik. Dalam dunia yang terus-menerus dibanjiri oleh suara, dari kebisingan kota hingga notifikasi digital, kita jarang memiliki kesempatan untuk benar-benar mengalami kedamaian yang datang dari keheningan. Namun, di balik diam yang sering dianggap kosong itu, terdapat kekuatan yang dapat memulihkan, menenangkan, dan meremajakan jiwa kita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keheningan dapat membantu menurunkan tingkat stres dan memperbaiki kesehatan mental kita secara keseluruhan. Florence Nightingale, seorang pelopor dalam bidang keperawatan modern, pernah berkata, "Kebisingan yang tidak perlu adalah bentuk kekejaman yang paling kejam, yang dapat dikenakan pada orang sakit atau sehat." Pernyataan ini relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini, di mana kebisingan seringkali diterima sebagai hal yang normal, bahkan diperlukan. Kita terbiasa dengan hiruk-pikuk yang terus-menerus, dari klakson di jalan hingga obrolan tak henti-hentinya di media sosial. Namun, di tengah semua itu, tubuh dan pikiran kita membutuhkan waktu untuk tenang, untuk berhenti dari segala distraksi, dan hanya berada dalam keadaan diam. Keheningan, menurut penelitian, bisa lebih efektif dalam menenangkan pikiran daripada mendengarkan musik yang dianggap menenangkan. Sebuah studi menemukan bahwa hanya 2 menit keheningan dapat menghasilkan efek menenangkan yang lebih besar dibandingkan dengan mendengarkan musik yang lembut. Dalam keheningan, tubuh kita mengalami penurunan kadar hormon stres seperti kortisol, sehingga membantu kita merasa lebih rileks dan tenang. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak teknik meditasi dan relaksasi menekankan pentingnya keheningan dan diam. Selain itu, paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa kebisingan lingkungan yang berlebihan dapat meningkatkan kadar hormon stres dan mengganggu struktur tidur kita. Akibatnya, orang yang terus-menerus terpapar kebisingan mungkin merasa lebih lelah, lebih mudah tersinggung, dan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, menciptakan momen keheningan dalam hidup kita bukanlah sekadar keinginan, tetapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan emosional dan fisik kita. Dalam artikel Psychology Today, penulis George Michelson Foy menjelaskan bagaimana kita, sebagai masyarakat modern, telah belajar untuk menoleransi kebisingan dan bahkan menganggapnya sebagai tanda kemajuan. Suara mesin yang berdengung, lalu lintas yang hiruk-pikuk, dan notifikasi teknologi yang terus berdenting seringkali dilihat sebagai tanda bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Namun, menurut Foy, ini adalah kesalahan besar. Kebisingan yang berlebihan merusak kemampuan kita untuk berfungsi dengan baik, secara perlahan tetapi pasti, membuat kita kehilangan ketenangan pikiran dan kesehatan fisik. Inilah mengapa keheningan menjadi semakin penting. Ia memberikan kita waktu untuk melepaskan diri dari aliran informasi dan kebisingan yang konstan, memberi kita kesempatan untuk riset, untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup kita. Foy menjelaskan bahwa keheningan memberi kita ruang untuk melepaskan diri dari ketegangan yang terus-menerus. Ini seperti saat kita berlibur ke tempat yang tenang, jauh dari kebisingan kota, dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang mendalam. Atau seperti momen keheningan setelah orgasme, saat seluruh tubuh kita terasa ringan dan bebas dari tekanan. Keheningan memberi kita jeda dari aliran informasi yang tiada henti
dan memberi kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih, mempertanyakan dasar dari kehidupan kita, dan mungkin untuk pertama kalinya, benar-benar memahami apa yang kita butuhkan. Keheningan juga dapat memberikan kesempatan bagi pikiran kita untuk beristirahat dan menyembuhkan diri dari kelelahan mental yang disebabkan oleh dunia yang terlalu penuh dengan suara dan gangguan. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan tidur untuk memulihkan diri, pikiran kita pun membutuhkan keheningan untuk menemukan kembali keseimbangannya. Ketika kita beristirahat dalam keheningan, kita memberi otak kita kesempatan untuk menenangkan diri, mengurangi stres, dan mengembalikan energi yang telah habis terkuras oleh kebisingan sehari-hari. Keheningan adalah elemen yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menenangkan pikiran yang gelisah, memperbaiki tidur yang terganggu, dan mengurangi stres yang mengganggu. Dalam kesederhanaannya, keheningan adalah sumber kekuatan yang tak ternilai, membawa kita kembali ke inti dari apa yang kita butuhkan untuk hidup dengan baik. Seperti ruang kosong yang dipenuhi dengan potensi, keheningan membuka pintu bagi kita untuk menemukan kedamaian batin, meningkatkan kesehatan, dan merasakan kedamaian sejati di tengah dunia yang terus bergerak. Keheningan adalah tempat di mana kita dapat menemukan kembali diri kita, jauh dari kebisingan yang mendikte hidup kita. Ia adalah ruang untuk berhenti sejenak, untuk bernafas, dan untuk mendengarkan suara-suara yang paling lembut, suara hati kita, intuisi kita, dan mungkin sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah penuh dengan potensi untuk kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan yang lebih dalam.